Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru atau readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya besok ya, hari Rabu ya. Kalau tanggalnya ya tanggal 16 sampai tanggal 19. Artinya 4 hari ke depan, Rabu sampai Sabtu ya. Tentunya masih di bulan April 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Pintu rezekimu ya terbuka di 4 penjuru ya. Sekali lagi, pintu rezekimu sedang terbuka di 4 penjuru ya. Nah, nanti kita lihat ya secara 4 zodiak dan secara 5 foton ya, kira-kira seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah menarik clue-nya dulu ya, tetap seperti biasa ya. Ya, sekarang kita lihat untuk clue yang pertama dulu ataupun alur ceritanya ya. Ini kartu utama muncul petunjuk The Star. Ada seseorang ya sedang menuangkan air ke dalam sungai. Atasnya ini seperti ada simbolis bintang-bintang ya. Clue kedua, di sini muncul petunjuk Ace of Cup. Ada tangan keluar dari awan memegang cup ya, memegang cup besar ya.
Clue ketiga, wow, mantap ya. Di sini muncul petunjuk Ace of Pentacles. Datangan keluar dari awan memegang koin besar. Clue keempat, di sini muncul petunjuk Four of Cup. Ada 4 cup ya, seseorang sedang duduk di bawah pohon ataupun beristirahat, dan ada 4 cup ya di sini. Sepertinya saya sudah mendapatkan petunjuk ya, baik secara energi rasa maupun secara terawangan ya. Ini untuk kartu yang pertama ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Ini untuk kartu pertama muncul petunjuk The Star ya. Nah, ini yang saya rasakan energi dari semua sobat di channel Rock Batin ya. Tentunya nanti yang terkoneksi di 4 zodiak dan 5 weton ya. Ini kalau saya rasakan sih banyak dari sahabat di channel Rock Batin ya. Yang dimana banyak adanya sebuah keinginan ataupun mungkin mulai dulu ataupun kemarin ya, sempat adanya sebuah cita-cita, sempat adanya sebuah angan-angan ataupun sempat adanya sebuah harapan, yang dimana harapan tersebut ataupun cita-cita tersebut ataupun angan-angan tersebut itu bisa kalian dapatkan di sini atau bisa kalian rasakan. Jadi ada sebuah semangat ya di sini ya, tentang apa yang saat ini kalian harapkan atau apa yang sedang kalian harapkan itu agar bisa kalian capai. Kira-kira seperti itu ya. Jadi adanya sebuah harapan yang cukup lumayan tinggi dan adanya sebuah semangat ini kalau kalau saya lihat. Lanjut ya. Di kartu kedua di sini muncul clue ataupun muncul petunjuk Ace of Cup ya. Dimana yang saya rasakan di sini banyak dari sahabat di cenderung batin ya. Tetapi intinya nanti terutama yang terkoneksi di 4 zodiak dan 5 weton ya. Ace of Cup ini menandakan apa? Ini menandakan apa yang selama ini kalian harapkan, apa yang selama ini kalian cita-citakan, dan apa yang selama ini kalian inginkan. Ini kelihatannya akan bisa kalian rasakan, sobat. Akan bisa berjalan sesuai ekspektasi kalian di sini. Karena jelas ya, di sini semesta sedang membantu kalian tentang kesulitan kalian, dan semesta tahu apa kesulitan terberat ya saat ini ya. Nah, gitu loh. Meskipun banyak berbagai faktor ya, tentunya kita semua ya, ini kan faktornya berbeda-beda. Ada yang kesulitan di asmara, di pekerjaan, di keuangan atau rezeki ataupun di kesehatan. Intinya kan faktornya itu berbeda-beda. Nah, yang jelas di sini apa yang selama ini menjadi beban berat kalian yang sudah saya katakan di apa di kartu yang awal, dan apa yang sudah menjadi cita-cita, angan-angan kalian ini di kartu kedua sudah ada jawabannya, sudah ada petunjuk yang bagus. Artinya ini akan bisa terbantukan semesta. Jadi keinginan kalian ini terwujud ataupun sesuai ekspektasi ini berkat bantuan semesta loh sobat. Ini kan ada tangan keluar dari awan memegang kap besar. Artinya di sini kan ada peran semesta gitu, untuk bisa membantu, untuk bisa mewujudkan apa yang selama ini menjadi kesulitan kalian itu bisa lepas, dan akhirnya kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan. Kira-kira seperti itu ya. Di clue ketiga ini tidak apa ya, tidak bisa diragukan lagi ya. Di clue ketiga muncul petunjuk Ace of Pentacles. Ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Nah, ini apa artinya? Ini memberikan simbolis ataupun memberikan sinyal kuat. Ini pertanda selamat ya, ini kejutan besar buat kalian. Meskipun ini masih di kategori clue ya, belum kartu konfirm ataupun jawaban. Di sini jelas ya, akan ada pertanda kuat bahwa banyak nantinya sahabat di cenderung batin ya, khususnya ataupun lebih-lebih yang terkoneksi di 4 zodiak dan 5 weton, ini akan adanya sebuah keuangan yang datang sama kalian. Mungkin secara kerezekian ya, gitu. Ini akan maksud saya secara pintu rezeki ya, maaf, secara pintu rezeki ini kelihatannya akan bisa terbuka ya di berbagai arah di sini ya. Sekali lagi bisa di 4 penjuru gitu loh. Ini kalian akan dapat peluang-peluang loh di sini. Ini loh, ada peluang yang cukup lumayan besar di sini, dan itu akan mengejutkan buat kalian tentang seputar keuangan di sini, jelas ya.
Ini simbol apa? Koin besar. Terus lanjut ya. Di clue keempat, Four of Cup. Ini yang saya rasakan ya, di mana kelihatannya memang selama ini ya, ataupun sejauh ini tidak bisa dipungkiri juga ya. Yang saya rasakan setelah saya rasakan secara energi tadi ataupun terawangan, banyak dari sahabat di channel Ruang Batin tentunya nanti yang terkoneksi di 5 zodiak, 4 zodiak ya, dan 5 weton di sini kelihatannya banyak dari kalian itu apa ya, terkadang dibikin capek lah, terkadang dibikin lelah, baik secara suasana pemikiran maupun secara suasana batin ataupun tindakan kalian. Jadi apa yang tergambarkan di kartu utama di sini, adanya keinginan, adanya angan-angan, adanya cita-cita, ini memang dibetulkan sobat gitu. Memang dibetulkan. Terbukti apa? Terbukti muncul Four of Cup, yaitu clue yang keempat. Artinya kan di sini jelas bahwa apa yang selama ini kalian kerjakan, bahwa apa yang selama ini sedang kalian harapkan, sedang kalian inginkan, ini memakan apa ya? Memakan perjalanan yang cukup panjang di sini gitu loh. Bahkan terlihat di sini kalian selalu mikir ya, kalian selalu berangan-angan kapan adanya sebuah kestabilan tentang keuangan, kapan adanya sebuah rezeki yang lancar, kapan adanya sebuah pemasukan-pemasukan. Itu yang sering kalian pikirkan di sini. Nah, gitu loh. Dan di sini saya melihat memang ada beberapa ya ataupun mungkin banyak ya energi yang masuk di sini. Artinya yang memang betul-betul terhimpit ya ataupun terdesak di sini ya tentang seputar keuangan di sini. Sangat-sangat terhimpit, sangat-sangat terdesak di sini. Entah energinya siapa, yang jelas banyak kok yang masuk. Artinya yang saya rasakan ini banyak gitu loh. Tidak satu, dua orang, 5 orang, 6 orang, tidak lebih ya. Seperti itu. Ini yang betul-betul dibikin kewalahan loh ya. Yang betul-betul dibikin terhimpit, dibikin kewalahan lah. Adanya penurunan, adanya keterpurukan. Gitu. Nah, energi ini buat siapa orangnya? Ya tentunya buat semua sahabat di channel Ruang Batin yang energinya sudah masuk gitu loh, yang saya tarik tadi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, biar tidak berlama-lama langsung saja saya akan melihat ya, silakan berdoa. Semoga saja clue-nya bagus ya. Ataupun mungkin kartu kesimpulan, kartu jawaban ini memberikan sebuah pertanda yang sangat positif. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung lihat ya. Wow, di sini tanpa diduga ya, muncul petunjuk Ace of Cup. Ya, luar biasa ya. Di sini juga ada Ace of Cup, artinya bantuan dari semesta. Ini sama loh ya. Ini muncul petunjuk Ace of Cup juga di sini. Ini ada cup besar ya, dalamnya terisi air penuh sampai tumpah-tumpah ini airnya. Dan seperti ada simbolis, ada seperti apa ya, kayak burung merpati ya, entah dia mau minum ataupun mau mandi ya di sini. Intinya sih di sini jelas ya, semesta ibaratnya itu apa ya, semesta sedang mengalirkan uang gitu loh buat kalian ini. Gitu loh. Buat kalian ini semesta sedang mengalirkan uang yang cukup deras ya di sini. Bisa saja ini ada rezeki besar loh sobat. Ya, ini kelihatannya rezekinya besar sobat. Gitu loh. Syukur alhamdulillah ya. Ini jelas sekali, saya ulangi, semesta kelihatannya sedang mengucurkan uang ya, ataupun mengucurkan rezeki buat kalian. Jadi ketika semesta ini sudah mengucurkan uang ya, sama kalian, itu berarti apa? Pintu rezeki kalian itu sedang terbuka. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap barusan ya. Jadi semesta ini sudah mengucurkan suatu kerezekian loh. Cuman dilewatkan apa? Melalui pintu zodiak ataupun melalui pintu secara weton kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja kita lihat ya zodiak yang akan diuntungkan.
Ya, langsung saja kita buka untuk 4 zodiak yang bakal terbuka pintu rezekinya. Ini selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Aries. Mantap ya Aries. Yang kedua, selamat kalian yang mempunyai zodiak Aquarius. Yang ketiga, selamat kalian yang mempunyai zodiak Leo. Yang keempat, selamat kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya. Alhamdulillah ya. Sekarang saya akan mencoba untuk menerawangkan ya seputar wetonnya. 5 weton ya. Oke sobat ya, setelah saya lihat ya weton yang akan memasuki Ace of Cup di sini ataupun yang akan mendapatkan Ace of Cup, mohon disimak baik-baik ya karena tidak ada kartu weton. Ini yang jelas yang pertama saya tadi menangkap sebuah petunjuk ya. Itu yang muncul satu ya, weton Sabtu Legi. Yang kedua muncul petunjuk Kemis Pon. Ketiga ini tadi muncul petunjuk ya Minggu Wage. Keempat, saya tadi mendapatkan petunjuk yang muncul Jumat Pon ya. Yang kelima ya, saya tadi mendapatkan petunjuk yang muncul Selasa Pahing. Oke ya, semoga salah satu weton itu menjadi milik kalian ataupun salah satu zodiak ini juga menjadi milik kalian. Ya, perlu saya jelaskan lagi ya, ketika zodiak kalian keluar ya, terus weton kalian tidak keluar, tidak masalah sobat, ikuti saja weton. Ikuti saja zodiak. Nah begitu sebaliknya, ketika weton kalian tadi sudah saya sebutkan keluar dan zodiaknya ini tidak cocok, tidak keluar, ya ikuti saja weton. Syukur-syukur zodiak keluar, weton kalian keluar, itu yang sering dinamakan oleh sahabat di Cenderung Batin yaitu double strike. Artinya di situ ada sebuah sinyal yang kuat, ada pertanda yang kuat. Karena apa? Energi dari zodiak juga energi dari weton ini kan bersatu. Nah disitulah yang memberikan efek yang sangat kuat ya, pertanda ataupun sinyal yang sangat kuat bahwa memang betul apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah saya informasikan di sini akan bisa sangat-sangat resonate, mendekati keresonetan 99,9% itu akan lebih resonate lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, satu lagi ya perlu saya informasikan di sini. Ketika saya melihat Ace of Cup tadi yang di kartu konfirm di sini, ini kelihatannya ada sebuah tanda besar. Maaf, artinya saya tadi melihat ada sebuah rezeki yang cukup lumayan besar ya di sini. Ini rezekinya cukup lumayan besar di sini. Ya semoga saja yang memang betul-betul kalian terpuruk ataupun terdesak, ya, sangat membutuhkan sekali. Ya, semoga saja itu akan menghantam kalian sobat ya. Karena tadi salah satu petunjuknya mengatakan seperti itu. Gitu. Jadi bisa dikatakan buat yang sangat terpuruk ya, yang memang betul-betul adanya penurunan yang luar biasa tentang seputar keuangan, ya, terdesak, nah, itulah yang akan bisa dihantam ya sebuah kerezekian. Jadi bisa dikatakan 4 zodiak yang keluar di sini ataupun 5 weton yang sudah saya sebutkan tadi, itulah yang bisa dikatakan yang betul-betul sangat terpuruk energinya tentang seputar finansial ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan satu lagi sobat ya, ini yang perlu diketahui karena ini sangat penting ya. Ingat ya, sering saya mengatakan sesuatu hal keberkahan ataupun kerezekian ataupun kepositifan ya, ini akan mudah masuk, akan sering mampir ataupun sering hadir sama orang-orang yang auranya stabil, minimal stabil ataupun mungkin yang sudah terbuka. Nah kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena jelas sering saya juga mengatakan ketika aura kita masih stabil ataupun
sedang terbuka itu artinya apa? Artinya tidak ada yang menutupi kita, tidak ada dinding penghalang secara tak kasat mata loh ya. Ini sudah tidak ada. Nah, maka kan keberkahan, kepositifan, ya kerezekian itu kan akan los masuk gitu loh. Akan mudah masuk, akan mudah mampir. Nah, beda sama orang-orang yang auranya itu tertutup ya, apalagi terkena adanya sebuah tembakan black magic ataupun kiriman energi negatif. Nah, itulah yang membuat apa? Yang membuat aura kita ini yang ketika mau memancar ya, ini terhalang sobat gitu loh. Terhalang dinding gitu loh. Ada dinding penghalang di situ. Nah, makanya jangan heran, jangan kaget kalau kita selalu menemukan kesialan, selalu menemukan mungkin kegagalan, pengenselan dan lain-lain. Ya memang keberkahan ataupun kerezekian ataupun kepositifan ya, ini mana mungkin akan bisa masuk gitu. Pasti dia akan mental, pasti dia akan balik. Mental kemana? Baliknya kemana? Ya mentalnya, ya baliknya ini mengena sama orang-orang yang auranya sudah stabil ataupun sudah terbuka. Ya kira-kira seperti itu. Nah, makanya ketika ada 4 zodiak dan 5 weton ya, sama-sama mempunyai 4 zodiak yang sudah keluar, sama-sama memiliki 5 weton yang salah satunya sudah keluar. Nah, kenapa kok yang A ini tidak diuntungkan, yang B ini kok tepat, kok resionet misalkan, memang dihantam rezeki sungguhan. Ya karena mungkin yang B ini ya, secara auranya ini sudah bagus gitu loh. Sudah tidak ada dinding penghalang sehingga apa? Sehingga memancarkan sebuah energi positif ya. Akhirnya bisa berseri-seri ya. Nah, gitu loh. Dan di situ akan bisa mengundang sebuah ya kepositifan, keberkahan ya, rezekian di situ. Tarikannya itu sangat kuat sobat. Kalau orang kita terbuka itu tarikan tentang keberhasilan ya, tarikan tentang apa yang menjadi ekspektasi kita. Ini akan lebih kuat loh, daya tarik ini lebih kuat. Akan memang menarik sebuah kepositifan apapun itu. Seakan-akan ditarik sama energi positif, ditarik sama aura yang sedang terbuka. Gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi, pintunya sudah terbuka. Nah, kalau ibarat rumah tertutup, ya misalkan seseorang mau memberi rezeki ataupun apa, ya dia akan kesusahan, bahkan dia akan balik gitu loh. Mau dikasih rezeki kok tidak mau, kok pintunya ditutup, kan ibaratnya seperti itu. Nah, bagaimana kita agar rezeki kita itu mampir ya, sering hadir? Ya kita harus apa ya, membangkitkan sebuah kesadaran diri kita sobat gitu loh. Kan seperti itu. Jadi apapun itu yang jelas kesadaran diri kita harus kita bangkitkan. Jadi apa yang berhubungan tentang keberkahan, kerezekian ya, kebaikan, kepositifan itu yang memulai itu diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Yang mempersiapkan itu ya diri kita sendiri. Seperti itu ya. Oke sobat ya, ini sekali lagi saya ucapkan syukur alhamdulillah buat 4 zodiak ya, buat 5 weton. Ingat ya, ini semua bersifat general reading ya. Ketika mungkin kalian penasaran kok zodiak saya keluar, kok weton saya keluar ya. Nah, biar tidak timbul tanda tanya besar apakah memang betul kalianlah yang dihantam sebuah kerezekian, karena rezekinya ini cukup besar loh. Nah, biar tidak timbul tanya besar apakah memang kalian, karena dilihat secara zodiak kok keluar, dilihat secara weton kok keluar. Nah, silakan konsultasi secara pribadi biar saya lebih bisa mendeteksi apakah memang betul readingan ini buat kalian. Bukan seperti itu. Minimal apa? Minimal kan saya bisa mengetahui sedikit ya informasi tentang diri kalian. Nah, maka itulah yang akan bisa saya deteksikan. Gitu loh. Yang akan bisa saya terawangkan. Lebih-lebih ketika nanti kalian ada masalah ataupun problem. Nah, di situ kan saya juga akan bisa membenahi, bisa memberikan solusi sobat. Gitu loh. Bisa memberikan solusi ataupun masukan. Lebih-lebih ya mungkin ketika aura kalian tertutup, setelah saya deteksi kok saya melihat aura kalian tertutup. Nah, di situ saya akan membantu juga untuk menghancurkan dinding penghalang. Gitu loh. Biar bisa loss ya. Biar bisa ada sebuah
unsur-unsur yang positif itu biar sering mampir seperti yang saya jelaskan barusan. Kira-kira di situ sobat ya. Oke ya, tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Nah seperti itu ya. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya juga mengatakan agar kalian itu lebih waspada lagi untuk melangkah ke depannya, dan ketika memang tahu ya hal-hal yang terburuk buat kalian, agar kalian tuh lekas bangkit, lekas bergerak gitu loh. Yang terburuk biar nasibnya lebih baik ya. Yang nasibnya sudah baik ketika melihat readingan saya biar makin bertambah baik, karena ada sebuah percepatan sobat gitu loh. Ada sebuah pergerakan yang sangat cepat, yaitu tadi biar kita lekas cepat bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib kan, intinya di situ. Cuman kan jangan pernah ditinggalkan. Ada 3 poin kan, ketika nasib kita ingin berubah lebih baik lagi. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan ya dari orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mampu menyikapi masalah di dalam kehidupan kita ini loh. Kita tidak boleh pendam gitu loh. Tidak boleh dipendam saja kan gitu. Tidak boleh ditutupi saja. Tapi sharingkan. Nah, ketika kalian sharingkan itu kan otomatis meringankan beban kalian sobat. Ketika beban kalian itu merasa ringan karena sudah plong, sudah menyampaikan unek-unek, sudah menyampaikan keluhan. Nah, di situ persentase energi negatif juga pasti akan berkurang. Nah, syukur-syukur orang tersebut bisa memberikan sebuah saran solusi sehingga bisa selesai masalah kalian. Kan seperti itu. Makanya kita itu wajib berikhtiar sobat, tidak boleh pasrah. Nah, kan seperti itu. Kalau ingin nasib kita berubah loh ya. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, tetap perjuangkan ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat, tetap perjuangkan gitu. Karena apa? Karena jelas hukum karma ataupun hukum tabur tua itu pasti berlaku. Nah, gitu. Makanya di poin ketiga ini juga penting, perjuangkan. Jadi apa yang kalian tanam itulah nanti hasilnya gitu loh. Kalau kalian itu selalu berdoa ketika ada kegagalan ya, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Meskipun kalian selalu gagal, tapi kalian masih tetap berikhtiar ya. Nah, di situ pasti tidak lama kalian akan juga memanen hasilnya, itu sudah pasti sobat. Akan merasakan hasilnya dari apa yang selama ini kalian tanam. Akan seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Saya rasa kalian sudah bisa memahami ya. Ingat ya, ini bisa memasuki 4 hari ke depan. Bisa nanti kalian mendapatkan rezeki itu di hari Rabunya, bisa di Kamisnya, bisa di Jumatnya, bisa di Sabtunya. Antara hari-hari tersebut yang sudah saya sebutkan barusan, ya, itu terlihat memang akan ada sebuah keberkahan yang masuk gitu loh. Entah di hari apapun itu ya. Yang jelas menurut zodiak kalian dan menurut weton kalian. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, intisari dari informasi ataupun berita yang sudah saya sampaikan semua ini ya, percaya tidak percaya, ya, tetap saya kembalikan sama kalian. Karena apa? Kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk semua sahabat di cenderung batin, kalian harus tetap semangat apapun itu. Semoga manfaat. Saya dan dikasih. Mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.